Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke hal penting di tahun 2025, di awal tahun 2025 ya, yang harus dilakukan. Ini buat zodiak siapa kali ini? Hal penting yang harus dilakukan di awal tahun 2025 buat zodiak Aquarius. Hal penting apa sih yang terjadi sebenarnya di keadaannya Aqua? Ini kartunya ya, kita buka ceritanya. Hal penting berarti dari keadaan ya, keadaan seperti apa yang terjadi, terus hal yang harus dilakukan apa. Ini jaga-jaga buat kedepannya aja ya, biar kita punya patokan gitu harus gimana di keadaan saat ini. Ini kartunya ya, kita buka ceritanya. Aquarius ini nggak akan semua resonate karena ini tarikan banyak zodiak Aquarius ya. Jadi bijak dalam mengambil keputusan, bijak dalam mendengarkan readingan. Kita buka ceritanya. Ini kartunya, kita buka ceritanya seperti apa. Mudah-mudahan banyak hal baik. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Aqua bijak dalam mendengarkan readingan ya, budayakan nonton sampai akhir. Ada apa katanya di awal 2025 buat zodiak Aquarius? Sakit karena pemikiran sendiri ya, jangan terlalu banyak dipikirkan Aqua ya. Emang di akhir tahun ini mikirin apa, tapi sebenarnya ini ya di keadaan gini-gini kayak sakit di pikiran, kayak tenggelam, kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebenarnya ini karena pemikiran sendiri ya, banyak beban, banyak pikiran. Mungkin hal terbaiknya buat keadaan ini ya, di keadaan Aquarius yang banyak pikiran gini, harus banyak refreshing, keluar. Bukan keluar sih, lebih ke gimana kitanya ya, buat nyari ketenangan harusnya gimana gitu ya, ketenangan di pikiran. Karena ini yang nyakitin sebenarnya pemikiran sendiri. Harus hiburan apa ya, gimana enaknya kita. Biasa main ya main, keluar dulu. Kalau biasa diem ya diem dulu gitu ya, jangan banyak pikiran, jangan banyak beban. Lakukan hobi kita gitu ya dulu, kesenangan kita dulu, pernah nyenengin apa, pernah suka apa, itu yang harus dilakukan dulu ya, biar tenang dulu di pikiran, biar gak ngerasain rasa sakit gitu kak. Kita lanjut ceritanya ya. Ini nggak akan semua resonate kak. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya di deskripsi. Terus salam kenal buat yang baru masuk ya, dari saya Rizky. Makasih yang udah subscribe, share, like, komen. Kita lanjut ceritanya. Ini kepikiran apa sih yang ada di pikirannya gitu ya, terus tersakiti sama pemikiran sendiri. Keadaannya seperti apa keadaannya. Jangan banyak pikiran ya. Orang kalau banyak pikiran, cara buat ngilangin stresnya gimana sih biar nggak stres gitu kak? Nyari kesibukan, nyari kesenangan apa yang bikin senang dulu di pikiran gitu ya, nyari kesenangan. The Empress ini memaksa buat mandiri, memaksa buat sendiri ya di awal tahun ini. Cuman The Empress mah udah mampu, energi mampu, bisa, udah yakin kitanya udah mampu gitu ya. Kalau untuk bangkit sendiri udah bisa. Ini The Empress ada tanggung jawab, terus dikasih juga anugerah gitu ya, diberi kemampuan apa gitu yang ada di dalam diri kita untuk kemajuan kita ke depannya, untuk perubahan. Ada kemampuan berarti ada yang bisa dilakukan, ada yang bisa dilakukan, pasti akan ada buah dari apa yang kita dilakukan. Lakukan aja ya, apa yang kakak bisa, apa yang kakak mampu. Ini dari diri kakak, kemampuan bisa bangkit. Jadi jangan terlalu banyak dipikirkan. Kalau terus memikirkan ini mau kapan berkembangnya gitu, mau kapan majunya. Kita lihat kartu paling bawah apa sebenarnya di keadaan ini. Harus bangkit ya, walaupun berat. Di depan ada kebahagiaan, harus mulai bergerak gitu ya. Mau sampai kapan dipikirin terus hal-hal yang emang udah terjadi gitu, hal-hal keadaan sebelumnya yang udah terjadi. Buat apa dipikirin terus, maju kak. Walaupun kadang kita nggak tahu ya ini ke depan maju kemana, gimana, harus gimana gitu, tapi lakukan aja dulu kak. Harus mulai bertindak. Ini kartu paling bawahnya ya, jangan banyak memikirkan hal-hal yang udah terjadi tentang rasa sakit. Sebenarnya nggak ada yang nyakitin, cuman pemikiran kakak sendiri aja. Terus ini udah saatnya sebenarnya di kakaknya ada kemampuan apa gitu. Kadang dari keadaan ya,
kitanya yang tadinya nggak bisa jadi mampu gitu. Ini yang ngehalangin ini sebenarnya apa sih? Yang ngehalangin ini pemikiran juga ya. Kayak banyak tidur. Ini tidur gini, capek gini, lelah gini dari pemikiran mungkin ya. Kadang kita kalau banyak pikiran, banyak beban, paling ditidurin gitu. Harusnya digerakin Kak kemana? Nyari yang sesuatu yang produktif gitu ya. Kalau gitu terus nanti siklusnya terulang gitu lagi nggak akan ada kemajuan di kakaknya, nggak akan ada perubahan buat keadaan kakaknya. Harus giat lagi, lebih giat lagi. Aku harus di awal tahun 2025 ini harus mulai bangkit, lakukan, gerak, maju gitu ya, jalan di kemampuan kita sendiri. Jangan tergantung sama orang lain. Segala sesuatu yang tergantung sama orang lain susah ya. Apalagi tentang kebahagiaan. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan sama seseorang, gak akan dapat Kak. Kebahagiaan bisa kita dapat meminta sama diri sendiri ya. Kita sendiri yang ciptain gitu, bukan orang lain. Ini kita lihat zodiak Aquarius dari keadaannya harusnya bangkit gitu ya. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Kita buka dari zodiak Aquariusnya seperti apa di keadaannya. Dikelilingi uang, harta, duit mah ada Kak, uang ada, harta ada ya. Harus bisa menikmati apa yang kakak miliki, yang jadi milik kakak sekarang, yaitu kebahagiaan kakak. Itu yang nggak jadi milik kakak, yang pergi, yang entah kemana, ya udah ikhlaskan. Ini tentang kebahagiaan, tentang sesuatu yang kita miliki. Di saat kita mensyukuri apa yang kita miliki, pasti rezeki bertambah gitu ya, kebahagiaan bertambah. Targetnya kemana sih keadaan ini? Ke sesuatu yang lebih gede lagi gitu. Gini, jadi kayak ini kakak yang jadi pikiran apa, kakak menginginkan target apa tapi belum tercapai. Mungkin ya di awal ini masih tercapai segini gitu, yang minta segunung masih tercapai segini. Tapi syukuri Kak, apa yang milik kita, rezeki kita itu gitu ya. Di saat kita mensyukuri ya rezeki bertambah. Targetnya ini dari sesuatu yang kita inginkan, mudah-mudahan tercapai. SO Pentacle ini ya targetnya. SO Pentacle selama masih ada SO Pentacle, apapun yang kita kejar, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita mau, ini tentang uang, harta, duit, rezeki, pasti akan tercapai. Mudah-mudahan ya. Yang penting kita masih optimis, yakin gitu suatu saat nanti pasti ini akan mampu. Ini keadaan sebelumnya ada apa sih? Topan, ada bimbang di pilihan di keadaan sebelumnya. Mungkin sebelumnya bimbang di pilihannya, ini gimana cara mencapai ini, apakah harus nyari jalan lain untuk mencapainya gitu ya. Sebelumnya ada pilihan jalan, ada bimbang di pilihan. Ini di keadaan sebelumnya Aquarius saat ini udah menemukan jalannya belum untuk maju lagi, untuk mencapai tujuannya? Apakah masih bimbang di persimpangan jalan buat saat ini? Tapi ini ya, sekarang juga sebenarnya udah ada apa yang kita capai itu udah kelihatan gitu, cuman belum sampai ke full aja gitu ya, belum sampai ke semua apa yang kita inginkan tercapai. Lakukan aja Kak, udah jangan terlalu banyak dipikirkan ya. Kartu tadi yang pertama keluar, targetnya dari keadaan ini apa sih? Targetnya The Emperor, harus berani Kak, berani maju gitu ya. Ini mungkin berani Emperor di sini maju ke depan dari keputusan yang kakak ambil di keadaan sebelumnya. Dari jalan lain bisa, dari bimbang di perjalanan kakak milih kemana, ini jalan yang benar buat saat ini. Udah ngambil keputusan, udah bisa berasa gitu ya nikmatnya, rezekinya, maju lagi. Emperor harus berani biar apa yang kita inginkan tercapai. SO Pentacle, selama ada S, selama itu juga apa yang kita inginkan mudah-mudahan terwujud ya di 2025 ini ya, mudah-mudahan secepatnya itu, amin. Kita lihat ya keadaan sekitarnya dukung nggak dari keberanian yang kakak jalanin di keadaan ini gitu. Harus berani Kak, jangan banyak pikirkan. Queen of Swords, udah saatnya tegas sama pendirian katanya ya. Tegas sama pendirian, karena ini proses pembelajaran mungkin ya, dari apa yang kita cari selama ini udah kita dapatkan ilmu-ilmunya, jalan-jalannya, cara-caranya. Jadi lakukan ini. Queen of Swords, pemikiran tegas, pemikiran kuat dari pelajaran berharga di keadaan sebelumnya ya. Target kedepannya target kedepannya ini
menggapai harapan akan ada pencapaian Kak. Bukan ada pencapaian ini lebih ke gini. Di saat kita maju gitu ya, kita nggak tahu ini gimana biar cara cepat sampai ke tujuan. Asal kita maju ini kadang ide datang dari mana gitu ya, cepet nangkapnya. Kadang datang dari teman, dari kawan, dari apa gitu buat maju ke depannya lebih baik lagi. Ini kebahagiaan juga yang bisa ngerasain nanti pencapaiannya, orang-orang sekitar juga bisa ngerasain kebahagiaan kakak. Jadi Aquarius kayak bukan usaha, bukan berpikir untuk seorang ya, ini untuk banyak orang. Jadi di saat kakak berhasil mencapai apa yang kakak mau, bukan cuma kakak yang bahagia, yang senang, tapi yang ditakutkan kadang sekitarnya apa? The Chariot. Takut Kak, orang sekitarnya takut gini, takut The Chariot, takut kacang lupa kulitnya gitu ya. Takut di saat kakak ada keberhasilan, ada kesuksesan, lupa sama orang-orang yang tadinya bersama kakak buat maju ke depan. Itu ketakutannya keadaan sekitar. Jadi kalau bisa gitu ya, harus bisa saling meyakinkan, harus bisa saling mendukung, mensupport gitu. Dimana ada kemajuan ya ajak semua biar sama-sama maju. Ketakutan orang di sekitarnya seperti itu, takut kakak maju lupa sama keadaan orang sekitar. Ini targetnya di keadaan ini ya, Queen of Pentacle. Orang sekitar mempengaruhi kita untuk perubahan yang ada, akan ada perubahan besar di keadaannya. Jadi lakukan, usahakan ya untuk yang terbaik buat kedepannya. Karena keadaan orang sekitar sebenarnya ngedukung Kak. Kenapa Emperor, kenapa berani? Karena emang ada dukungan dari orang-orang sekitar ya. Ada perubahan juga di segi keadaan. Cuman yang jadi beban pikiran kakak apa sebenarnya, tulis di kolom komentar ya. Yang jadi bahan pikiran kakak, target apakah hal lain gitu di awal tahun ini, itu yang harus dilupakan Kak, biar semua tercapai, biar semua terrealisasi gitu ya. Ada soalnya ini ada perubahan, keadaan sekitar juga ngedukung Kak. Kalau keadaan sekitar ngedukung, support, dukung gitu ya, ke kitanya lebih enak lagi buat maju ke depan. Seperti itu. Jadi Aquarius ya, terima kasih banyak yang udah saksikan terus channelnya Rizky Tarot, yang udah dukung terus, support terus channelnya, yang udah share-share ke teman-temannya. Makasih banyak ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.